Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Zona Film Series, tempat di mana kita membedah kisah-kisah luar biasa dari dunia perfilman, mengulik makna, ketegangan, dan sisi emosional di balik setiap cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film dramatis yang penuh ketegangan dan emosional berjudul The Lost Bus, rilisan tahun 2025, disutradarai oleh Paul Greengrass dan dibintangi oleh Matthew McConaughey serta America Ferrera. Ceritanya diadaptasi dari kisah nyata yang terjadi pada kebakaran hutan Camp Fire di California pada tahun 2018, tragedi yang menewaskan puluhan orang dan meluluhlantakkan sebuah kota bernama Paradise. Namun di tengah bencana itu ada sekelompok anak sekolah, seorang guru, dan seorang sopir bus yang berjuang melawan api demi bertahan hidup. Inilah kisah The Lost Bus, perjalanan menegangkan yang memperlihatkan betapa kuatnya manusia ketika harapan adalah satu-satunya hal yang tersisa. Peringatan, konten ini mengandung spoiler. Jika belum menonton, sebaiknya tunda menonton video ini. Namun, bila sudah menonton dan ingin memahami alurnya lebih jelas, mari kita mulai pembahasannya. Cerita dimulai di sebuah kawasan pegunungan yang tenang di wilayah Paradise Town, California Utara. Di antara keseharian yang tampak biasa, kita diperkenalkan pada sosok Kevin McKay, seorang pria sederhana yang kini bekerja sebagai sopir bus sekolah. Kevin adalah pribadi yang penuh semangat, meski di balik senyumnya, ia menyimpan kesedihan yang dalam. Baru 1 bulan ia bekerja di perusahaan transportasi sekolah, menggantikan ayahnya yang telah tiada. Kehidupan tak selalu berpihak padanya. Kevin tengah dilanda krisis ekonomi, dan pernikahannya pun baru saja berakhir karena tekanan hidup yang tak kunjung reda. Setiap pagi, Kevin menjalani rutinitasnya dengan disiplin. Ia menjemput dan mengantar pulang anak-anak sekolah dari satu rumah ke rumah lainnya, memastikan mereka tiba dengan selamat. Hari itu, segalanya berjalan lancar seperti biasanya. 963 to base, Clifton Road drops, over. Copy that, 963. Setelah menyelesaikan rutenya, Kevin membawa busnya kembali ke depo perusahaan untuk diparkirkan. Namun sebelum pulang, ia menyempatkan diri menemui Ruby Bishop, direktur operator depo tempatnya bekerja. Dengan nada sopan namun penuh harap, Kevin meminta kesempatan untuk mengambil lembur tambahan, berharap sedikit penghasilan lebih untuk menutupi kebutuhan hidupnya yang semakin menekan. Ruby menatap Kevin dengan penuh pengertian, namun tetap menolak dengan alasan bahwa ia masih karyawan baru dan lembur sementara ini hanya diberikan kepada pegawai yang lebih senior. Wajah Kevin tampak kecewa, menarik napas panjang, seolah mencoba menerima kenyataan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Kevin tiba di rumahnya yang sederhana di wilayah Paradise Town, California Utara. Tak lama, Kevin menerima sebuah panggilan telepon dari dokter hewan setempat. Dokter tersebut mengabarkan bahwa anjing peliharaan Kevin, Elvis, menderita penyakit kanker dan kondisinya semakin memburuk. Dengan hati yang berat, Kevin segera menghampiri Elvis yang terbaring lemah di halaman rumah. Ia membawanya masuk dan menemaninya dengan penuh kasih. Di rumah itu, Kevin tinggal bersama ibunya, Sherry, serta putranya, Sean. Namun hubungan Kevin dengan anaknya tidak berjalan baik. Sean menolak untuk bersekolah karena merasa malu atas kondisi keluarganya. Ia sering menyalahkan Kevin atas kegagalan rumah tangga mereka dan menganggap sang ayah tidak mampu memberikan kehidupan yang layak. Kevin yang kelelahan setelah seharian bekerja mencoba bersabar, namun akhirnya tersulut emosi saat Sean kembali menentangnya. Motherfucker that doesn't pay and you can't quit.
I know because of you. Suasana rumah menjadi tegang dan penuh tekanan. Malam itu juga Kevin memutuskan untuk membawa Elvis ke klinik hewan guna mendapatkan perawatan. Bagi Kevin, anjing tersebut memiliki makna yang mendalam karena telah menemaninya sejak masa mudanya. Sementara itu, di sisi lain wilayah pegunungan Paradise, kondisi alam mulai memburuk. Angin bertiup sangat kencang dan udara terasa semakin kering. Sebuah menara listrik tegangan tinggi di kawasan tersebut mengalami gangguan teknis. Salah satu komponennya terlepas, jatuh ke tanah, dan menimbulkan percikan api yang menyambar rerumputan kering di sekitarnya. Api itu dengan cepat menyebar terbawa angin, menjadi awal dari kebakaran besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah itu. Keesokan harinya, Kevin kembali ke depo bus sekolah untuk memulai rutinitasnya. Pagi itu, angin masih bertiup kencang. Setibanya di kantor, Ruby, direktur operasional depo, memberitahu Kevin agar melakukan pemeliharaan pada busnya siang nanti karena akan datang seorang montir. Kevin pun mulai bersiap dan memeriksa busnya secara singkat, lalu berangkat menjemput para siswa seperti biasa tanpa mengetahui bahwa hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, kobaran api di pegunungan Paradise mulai terlihat jelas dari kejauhan. Salah satu warga yang menyadarinya segera melapor ke pihak pemadam kebakaran. Petugas operator segera memverifikasi laporan tersebut dan memastikan bahwa benar telah terjadi kebakaran hutan di wilayah perbukitan. Dipimpin oleh Kapten Roberto, tim pemadam kebakaran segera bersiap menuju lokasi utama titik api. Sementara itu, Kevin telah tiba di lokasi penjemputan anak sekolah. Ia masih menjalankan rutinitasnya tanpa menyadari bahaya besar yang perlahan mendekat. Dalam waktu bersamaan, mobil-mobil pemadam kebakaran melaju cepat menuju arah pegunungan. Setibanya di sebuah jembatan panjang, para petugas berhenti sejenak untuk memantau sumber api yang tampak berasal dari konsleting pada kabel tegangan tinggi. Setelah meninjau wilayah sekitar, mereka menemukan satu-satunya akses menuju pusat api, sebuah jalan sempit dan berliku di antara lembah curam. Meski penuh risiko, Roberto memutuskan untuk tetap mencoba menembus jalur itu. Come up. Move. Di sisi lain, Kevin akhirnya tiba di sekolah Paradise Elementary School dan menurunkan anak-anak dengan selamat. Namun sebelum sempat beristirahat, Kevin menerima telepon dari ibunya, Sherry. Dengan nada panik, Sherry mengabarkan bahwa Sean, anak Kevin, sedang sakit parah, muntah-muntah dan menolak keluar dari kamar mandi. Belum sempat Kevin bereaksi, panggilan lain masuk. Kali ini dari Ruby, atasannya di depo bus, yang memintanya segera kembali karena montir sudah menunggu untuk melakukan perawatan rutin. Try there, Ma. I've got to pull in to fuel up. I'll call you right back. Okay? Kevin terdiam sejenak, terjebak dalam dilema yang berat antara tanggung jawab pekerjaannya atau kewajibannya sebagai ayah. Sementara itu, tim pemadam yang dipimpin Roberto semakin dekat ke pusat kobaran api. Namun, kondisi medan berubah ekstrim, angin bertiup kencang, membawa percikan api ke segala arah. Api membesar dengan cepat, membakar pepohonan di sekitar lembah. Situasi menjadi tak terkendali hingga akhirnya Roberto memutuskan menghentikan operasi dan melaporkan kepada kantor pusat bahwa jalur tersebut terlalu berbahaya untuk dilalui. Di waktu yang hampir bersamaan, Kevin berhenti di sebuah pom bensin kecil untuk mengisi bahan bakar. Let's go! Ia memperhatikan langit yang kini berubah gelap pekat oleh asap kebakaran, sementara suara sirene mobil pemadam terdengar bersahutan di kejauhan.
Beberapa menit kemudian, konvoi truk pemadam tambahan mulai berdatangan dari berbagai arah. Mengetahui situasi yang semakin genting, Kepala Divisi Pemadam Kebakaran, Ray Martinez, turun langsung ke lapangan untuk memimpin operasi besar ini. Dalam rapat singkat bersama para petugas di posko darurat, Martinez menegaskan bahwa wilayah Paradise Town masih dianggap sebagai zona aman. Namun, dengan angin yang terus bertiup ke arah timur, tidak ada yang benar-benar tahu berapa lama lagi keamanan itu akan bertahan. Kevin menerima panggilan dari ibunya, Sherry, yang mengabarkan bahwa Sean anaknya mengalami demam tinggi dan menolak untuk berbicara. Sherry menyarankan agar Kevin segera menghubungi ibunya untuk meminta bantuan, namun Kevin menolak saran tersebut. Ia menyampaikan bahwa Sean memiliki ayah dan nenek di sana dan dirinya akan segera mengurusnya setelah menyelesaikan pekerjaan. Sementara itu, di wilayah lain, seorang insinyur bernama Hopkins tengah melakukan proses evakuasi terhadap warga terdampak kebakaran di daerah Concow yang terletak di bagian barat kota Paradise. Hopkins terus berkoordinasi dengan Kepala Divisi Pemadam Kebakaran, Ray Martinez. Keduanya saling memberikan laporan situasi lapangan. Hopkins menggambarkan kondisi yang semakin memburuk dengan asap tebal, kobaran api, dan banyak warga yang berusaha menyelamatkan diri tanpa kendaraan. Berdasarkan laporan tersebut, Martinez segera memetakan lokasi utama titik api dan mengerahkan bantuan tambahan, termasuk pesawat tanker udara serta truk pemadam untuk memperkuat upaya pemadaman. Di sisi lain, Kevin tiba di apotek dan membeli obat untuk Sean. Saat keluar dari apotek, ia menerima panggilan telepon dari mantan istrinya, Linda. Linda menanyakan kondisi sebenarnya karena Sean telah menghubunginya dan meminta untuk dijemput. Kevin menjawab dengan tenang bahwa tidak ada hal serius yang terjadi dan mungkin Sean hanya merasa tidak enak badan. Setelah itu, ia segera menutup telepon. Tak lama kemudian, Kevin menerima panggilan dari atasannya, Ruby. Dengan nada tegas, Ruby menegaskan bahwa montir telah lama menunggu di depo dan memperingatkan bahwa jika Kevin terlambat, ia akan diberhentikan. Kevin mencoba menjelaskan bahwa ia sedang menghadapi masalah keluarga, namun Ruby menolak memberikan toleransi dan menyampaikan bahwa ini merupakan perintah terakhir darinya. Kevin menatap ke arah langit yang mulai gelap akibat asap kebakaran yang semakin mendekat. Ia menyadari bahwa arah angin membawa bara api menuju wilayah tempat ia berada. Dalam kondisi tersebut, Kevin dihadapkan pada dilema besar antara kewajiban pekerjaan dan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Pesawat tanker udara dan sejumlah truk pemadam akhirnya tiba di lokasi kebakaran utama. Namun, proses pemadaman udara menghadapi kendala besar karena angin yang bertiup sangat kencang membuat arah penyemprotan air tidak stabil dan berisiko bagi pilot. Melihat situasi tersebut, Kepala Divisi Pemadam Ray Martinez segera menginstruksikan tim udara untuk berpindah jalur dan menyesuaikan arah terbang guna menghindari turbulensi akibat panas ekstrim. Sementara itu, truk-truk pemadam dari berbagai distrik terus berdatangan menuju wilayah Concow Town, pusat api yang mulai meluas ke perbukitan dan pemukiman warga. Di lokasi itu, Insinyur Hopkins yang memimpin tim evakuasi lapangan mendapati dirinya dan para warga terjebak di tengah kepungan api. Dalam situasi darurat, ia segera memerintahkan seluruh tim dan warga untuk bergerak menuju arah sungai terdekat, berupaya menyelamatkan diri dari gelombang panas dan asap tebal yang menutup pandangan. Go! In the water now! Martinez yang berada di pusat komando mencoba berulang kali menghubungi Hopkins melalui radio komunikasi, namun sinyal yang buruk membuat sambungan sulit dilakukan.
Seluruh tim di markas sempat cemas akan keselamatan mereka hingga akhirnya Hopkins menjawab panggilan dan melaporkan bahwa dirinya masih selamat serta masih berusaha bertahan di tepi sungai. Ia juga menyampaikan kabar yang mengejutkan bahwa kobaran api kini telah bergerak cepat menuju arah Paradise Town. Di sisi lain, Kevin yang masih berada di perjalanan tiba-tiba dikejutkan oleh kawanan burung yang terbang panik dari arah barat, menandakan adanya bahaya besar. Ia menoleh dan melihat dari kejauhan kobaran api yang mulai membesar, disertai langit berwarna oranye gelap akibat asap pekat yang terbawa angin ke arahnya. Kevin mencoba menghubungi Shaun untuk memastikan keadaan rumah, namun panggilannya tidak dijawab. Ia akhirnya meninggalkan pesan suara singkat berisi peringatan agar Shaun tetap waspada, segera mencari tempat aman, dan menyalakan saluran radio darurat untuk memantau informasi terbaru dari pihak berwenang. Sementara itu, Martinez yang telah menerima laporan dari Hopkins segera memerintahkan perluasan zona evakuasi menuju Paradise Town. Ia memantau situasi dari udara dan menyaksikan sendiri bagaimana kobaran api kini meluas dengan kecepatan yang tak terkendali, merambat ke pemukiman dan fasilitas umum. Di sisi lain, perintah evakuasi mulai disiarkan secara menyeluruh. Warga Paradise Town dilanda kepanikan, terutama di kawasan sekolah dasar setempat. Para guru berusaha mengevakuasi murid-murid, namun menghadapi kendala besar karena banyak orang tua belum datang menjemput anak-anak mereka. Satu-satunya harapan mereka adalah bus sekolah. Seorang guru bernama Mary Ludwig dengan cepat mengambil inisiatif. Ia mencoba menghubungi depo bus sekolah dan meminta bantuan segera untuk mengevakuasi para murid yang masih tertinggal di sekolah. Dalam situasi darurat ini, waktu menjadi hal yang sangat berharga. Cerita kemudian beralih kembali kepada Kevin. Dalam situasi yang semakin menekan, ia kembali terlibat dalam perselisihan dengan mantan istrinya. Sang mantan menuduh bahwa Kevin tidak cukup memberikan perhatian kepada anak mereka, tuduhan yang membuat emosinya memuncak. I don't know. Linda, he's 50. He got in a fight with his dad and he's calling his mom. Don't make Di saat yang bersamaan, Ruby juga menghubungi Kevin untuk menanyakan keterlambatannya, menambah beban pikiran yang sudah menumpuk. Dalam tekanan yang bertubi-tubi itu, Kevin akhirnya mengambil keputusan berani. Ia memutar balik busnya dengan maksud untuk segera menemui anaknya. Sementara itu, di kantor depo, Ruby menyampaikan informasi penting kepada seluruh tim. Ia baru saja menerima permintaan evakuasi darurat dari sebuah sekolah dasar yang terletak di Paradise Town. Situasinya mendesak dan para siswa harus segera diselamatkan. Ruby mulai memeriksa daftar armada yang tersedia, namun seluruh bus sudah terisi penumpang. Hanya satu bus yang masih kosong, bus milik Kevin. Di tengah kebimbangan besar antara tanggung jawab sebagai ayah dan panggilan moral untuk menolong nyawa banyak anak, Kevin berada dalam dilema berat. Namun akhirnya, dengan hati yang mantap, ia memutuskan untuk menjalankan tugas evakuasi tersebut. 22 to base. I'm on route to Chico. I'm just past the base, but I can swing back. No, 922, do not swing back. Once you get out of there, you get out of there. Those roads are going to get real crazy real quick, okay? Is there anybody in East Paradise with an empty bus that can go and pick these kids up? No. 963 to base. I can get them. Keputusan itu disambut lega oleh Ruby yang segera berterima kasih dan mengordinasikan seluruh tim agar bersiap menyambut kedatangan Kevin di lokasi. Setibanya di sekolah, Kevin segera mengatur proses evakuasi.
Ia meminta semua orang untuk bersiap menaiki bus dengan tertib dan menyarankan agar Mary ikut dalam perjalanan karena bantuannya mungkin akan dibutuhkan di tengah situasi berbahaya. Bersama-sama mereka menelaah peta rute mencari jalur yang paling aman untuk ditempuh. Mary mengusulkan agar melewati jalur Pence meskipun Kevin sempat menolak karena jalan tersebut diketahui sangat padat. Namun demi keselamatan, ia memilih untuk tetap mengikuti saran tersebut. Di pusat komando, Martinez memantau situasi lalu lintas yang semakin kacau di sekitar Paradise Town. Ruby di sisi lain berusaha memastikan seluruh bus masih dalam kendali. Namun ketika ia mencoba menghubungi bus nomor 963 milik Kevin, tidak ada respon sama sekali. Hal itu membuatnya semakin cemas. Ia lalu meninggalkan pesan agar jika Kevin mendengar, segera menuju lokasi evakuasi aman di wilayah Chico. Di tengah kemacetan panjang dan waktu yang terus menipis, Kevin akhirnya mengambil keputusan mendesak. Ia memutar arah bus untuk mencari jalur alternatif. Keputusan ini sempat menimbulkan ketegangan dengan Mary yang tidak setuju dengan langkah berisiko tersebut. Namun Kevin menjelaskan bahwa jika mereka tidak segera bergerak, maka seluruh rombongan akan terjebak oleh kobaran api yang kian mendekat. Dalam situasi penuh tekanan ini, nyawa banyak orang kini bergantung pada keputusan dan keberanian Kevin. Di kantor depo, suasana semakin mencekam. Ruby terlihat panik karena hingga saat itu ia masih belum bisa menjalin kontak dengan bus yang dikendarai Kevin. Kondisi di sekitar depo semakin berbahaya, api mulai mendekat dan ancaman kebakaran besar tidak bisa dihindari lagi. Dalam kepanikan dan tekanan waktu yang sempit, Ruby terpaksa meninggalkan kantornya demi menyelamatkan diri. Sementara itu di perjalanan, Kevin dan Mary berusaha menenangkan diri di tengah situasi genting. Mereka mulai saling mengenal satu sama lain, berbagi cerita singkat tentang latar belakang masing-masing, seolah ingin menumbuhkan rasa percaya di antara mereka. Di sisi lain, para anak-anak yang berada di dalam bus tampak ketakutan melihat kobaran api yang semakin dekat dari jendela. Suara tangis dan kepanikan mulai terdengar, menciptakan suasana yang penuh ketegangan. Di pusat komando pemadam kebakaran, kondisi juga semakin sulit. Martinez menerima laporan bahwa seluruh truk pemadam dan unit udara telah kembali ke pangkalan karena tidak lagi mampu menghadapi kebakaran yang semakin meluas. Dengan situasi di luar kendali, Martinez mengambil keputusan tegas, operasi pemadaman dihentikan, dan fokus utama kini dialihkan menjadi operasi evakuasi besar-besaran. Ia memerintahkan agar pasukan tambahan segera diterjunkan ke lapangan, bahkan menginstruksikan penggunaan bulldozer jika diperlukan untuk membuka jalur bagi warga yang terjebak. Di jalan raya, Kevin kembali dihadapkan pada kemacetan panjang yang hampir tidak bergerak. Rasa gelisah menyelimuti pikirannya, terutama karena ia terus mencoba menghubungi putranya, Sean, namun sambungan telepon tidak selalu tersambung dengan baik. Kekhawatiran akan keselamatan keluarganya semakin membebani dirinya. Tak lama kemudian, dari kejauhan, lidah-lidah api mulai terlihat muncul di sisi jalan dengan cepat mendekati posisi bus. Panik melanda seluruh penumpang, teriakan dan tangisan anak-anak terdengar di setiap sudut bus. Fire on the left! Fire on the left! Bus down! Stay away from the windows! Everybody stay off the windows! Dalam situasi genting itu, Kevin mengambil tindakan berani. Ia memutuskan untuk turun dari bus dan mengatur lalu lintas yang semrawut agar bus dapat bergerak keluar dari kemacetan. Mary kemudian diminta untuk mengambil alih kemudi, sementara Kevin menyingkirkan kendaraan yang menghalangi jalur evakuasi.
Upaya itu berhasil, mereka akhirnya lolos dari kepadatan dan melanjutkan perjalanan hingga tiba di depo bus. Namun pemandangan yang mereka dapati di sana sungguh memilukan. Seluruh area depo telah hangus terbakar, tidak ada seorang pun yang tersisa. Menyadari situasi yang semakin buruk, Kevin memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan demi menyelamatkan anak-anak di dalam bus. Di tengah ketakutan yang semakin terasa, Mary berusaha menenangkan mereka dengan kata-kata lembut, bahkan memeluk beberapa anak yang menangis histeris. Suasana di dalam bus berubah menjadi campuran antara ketegangan, kelelahan, dan harapan kecil untuk bisa keluar dari neraka api itu dengan selamat. Sementara itu, di kantor pemadam kebakaran, Martinez kembali menerima laporan mengejutkan. Aliran listrik di area kebakaran ternyata masih aktif. Ia marah besar dan menegur keras pihak penyedia listrik yang dianggap lalai dan memperburuk situasi. Keadaan semakin tak terkendali dan seluruh pihak ini berjuang sekuat tenaga agar bencana ini tidak menelan lebih banyak korban. Kemacetan yang parah membuat perjalanan Kevin dan Mary semakin sulit. Mereka meninjau ulang peta jalur evakuasi dan menemukan dua pilihan, Jalan Skyway dan Nil. Keduanya merupakan jalur evakuasi yang cukup jauh, namun relatif berpotensi bebas dari kemacetan. Meski begitu, Jalan Nil memiliki risiko tinggi karena harus melewati Jalan Row, sebuah rute sempit, terjal, dan berbahaya bagi kendaraan besar seperti bus. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, mereka memutuskan untuk mencoba melewati Jalan Skyway terlebih dahulu. Suasana di sepanjang jalan sangat mencekam. Asap pekat menutupi pandangan dan banyak kabel listrik roboh melintang di tengah jalan, menimbulkan ancaman serius bagi siapapun yang melintas. Kevin harus mengemudi dengan sangat hati-hati, sementara Mary turun tangan membantu memandu arah bus agar tidak tersangkut atau tersengat kabel bertegangan tinggi. Di dalam bus, anak-anak mulai menjerit ketakutan setiap kali terlihat percikan api di sekitar mereka. Kevin berusaha tetap tenang, menjaga fokus penuh di tengah tekanan luar biasa. Tak lama kemudian di depan mereka tampak kobaran api besar yang melanda area sekitar Skyway. Petugas pemadam kebakaran tampak kewalahan menghadapi dahsyatnya kobaran tersebut. Kevin akhirnya menyadari bahwa Jalan Skyway telah sepenuhnya terblokir oleh api. Satu-satunya harapan yang tersisa hanyalah jalur Nil, meskipun sangat berisiko. Dalam situasi yang semakin genting, Kevin dan Mary berusaha mencari jalan alternatif untuk keluar dari wilayah yang kini telah dikepung api. Keadaan semakin memburuk ketika mereka berpapasan dengan sekelompok penjara bersenjata yang memanfaatkan kekacauan untuk menjarah kendaraan dan properti warga. Mary segera menenangkan anak-anak agar tetap berdiam diri dan berlindung di kursi masing-masing. Dengan ketenangan dan ketegasan, Kevin berhasil menghindari konfrontasi dan meninggalkan area berbahaya itu. Sementara itu, di lokasi aman, Kapten Martinez menghadiri konferensi pers dengan wajah penuh kekecewaan. Ia menjelaskan kepada publik bahwa timnya masih berjuang keras menghadapi kondisi yang sangat sulit. Martinez meminta masyarakat untuk bersabar dan berdoa, seraya menegaskan bahwa operasi penyelamatan masih terus dilakukan meskipun medan begitu berat dan tak terduga. Sementara itu, di lokasi pengungsian, Ruby akhirnya tiba dengan selamat. Ia segera memeriksa daftar bus yang telah berhasil dievakuasi. Namun, bus yang dikendarai Kevin belum juga tercatat di antara mereka yang tiba. Ruby kemudian menemui para orang tua murid dan menjelaskan bahwa masih ada satu bus yang belum dapat dihubungi. Kabar itu membuat suasana menjadi haru dan tegang. Para orang tua menangis dan memohon kabar tentang anak-anak mereka. Ruby hanya bisa menenangkan mereka, mengajak semuanya untuk bersabar dan berdoa agar seluruh penumpang bus tersebut selamat. Di sisi lain, Kevin terus berusaha membaca peta untuk mencari arah yang aman. Perjalanan menjadi semakin berat ketika salah satu anak di dalam bus mengalami dehidrasi parah.
Mary kemudian turun dari bus untuk mencari air di sekitar lokasi, sementara Kevin tetap siaga mengamati situasi. Tak lama berselang, Kevin melihat sesuatu yang mengancam. Sebuah tangki gas besar di dekat tempat Mary berdiri mulai memanas karena kobaran api di sekitarnya. Kevin berteriak memperingatkan, dan beberapa detik kemudian tangki tersebut meledak dengan hebat, menimbulkan gelombang panas yang luar biasa. Beruntung Mary berhasil menyelamatkan diri tepat waktu dan keduanya segera melarikan diri bersama bus meninggalkan area ledakan. Kebakaran kini benar-benar mengepung mereka. Jalan yang tadinya menjadi harapan kini telah tertutup oleh api dari segala arah. Kevin tetap berusaha mencari celah hingga akhirnya menemukan akses menuju Jalan Row, satu-satunya rute tersisa. Namun, medan yang mereka hadapi sangat sulit. Jalanan sempit, berbatu, dan curam. Dalam perjalanan itu, mereka bertemu dengan beberapa orang yang juga berjuang menyelamatkan diri. Di antara mereka terjadi pertukaran informasi mengenai kondisi jalur evakuasi. Sebagian sudah terbakar, sebagian lain mungkin masih bisa dilalui. Merasa ragu, Kevin memutuskan untuk naik ke sebuah bukit di dekat situ untuk memastikan keadaan sebenarnya. Dari atas sana, pemandangan yang ia lihat membuatnya terpaku. Lautan api membentang sejauh mata memandang. Tidak ada satupun arah yang tampak aman. Kevin akhirnya menyadari bahwa mereka benar-benar terjebak di tengah lingkaran api. Dengan napas berat dan rasa pasrah, ia kembali ke bus dan menjelaskan kepada Mary bahwa tidak ada jalan keluar untuk saat ini. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah bertahan di tempat itu, menunggu hingga sebagian hutan terbakar habis dan api mulai mereda sebelum mereka dapat melanjutkan perjalanan menuju keselamatan. Mereka pun memilih untuk tetap berdiam di lokasi itu di tengah kepungan api dan langit yang semakin gelap. Tak ada tempat lain untuk berlindung, hanya harapan yang tersisa. Anak-anak tampak lemas. Kevin mencoba menenangkan mereka, menyemangati agar tetap kuat dan percaya bahwa bantuan akan datang. Dalam hatinya, Kevin pun berjuang menahan rasa takut, mencoba meyakinkan diri bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan. Ketenangan sesaat di lokasi bus tiba-tiba berubah menjadi kepanikan ketika salah satu murid berteriak melihat kobaran api yang mulai mendekat ke arah mereka. Dalam sekejap situasi menjadi kacau, Kevin dan Mary segera turun tangan, mencoba memadamkan api menggunakan alat seadanya, sementara anak-anak menjerit ketakutan di dalam bus. Api terus menyebar cepat, pepohonan di sekitar mulai tumbang, dan panas menyengat membuat pandangan semakin terbatas. Kevin terpaku sejenak, kebingungan harus berbuat apa. Ia menyadari bahwa waktu mereka hampir habis. Dengan cepat, Kevin berlari kembali ke bus. Dalam keadaan panik, ia menyalakan mesin, namun bus itu tidak mau menyala. Mary segera membantunya memperbaiki mesin di tengah teriakan dan kepulan asap yang semakin tebal. Setelah perjuangan yang menegangkan, bus akhirnya kembali hidup. Tanpa pikir panjang, Kevin segera menginjak pedal gas sekuat tenaga, membawa bus itu melaju menembus gelombang panas dan kobaran api yang mengelilingi mereka dari segala arah. Perjalanan itu menjadi momen paling menegangkan. Di luar, api menari di atas aspal yang meleleh. Di dalam, anak-anak berteriak histeris, sementara Mary terus berusaha menenangkan mereka. Kevin tetap fokus menatap lurus ke depan, seolah telah pasrah pada nasib yang menantinya. Namun di balik kepasrahan itu, ada tekad yang kuat. Tekad seorang ayah dan seorang pahlawan untuk menyelamatkan nyawa anak-anak yang ia bawa. Setelah sekian lama melintasi jalur neraka itu, akhirnya Kevin melihat secercah cahaya di ujung jalan. Dengan keyakinan penuh, ia terus melaju hingga akhirnya bus keluar dari kepungan api.
Semua orang di dalam bus terharu lega, bukan karena takut lagi, tetapi karena keajaiban yang baru saja terjadi. Kevin berhasil membawa mereka keluar dari bencana itu hidup-hidup. Di lokasi pengungsian, para orang tua masih menunggu dengan cemas. Hingga akhirnya, sorak dan tangis bahagia pecah ketika bus Kevin tiba di tempat evakuasi. Anak-anak keluar satu persatu dalam keadaan selamat, disambut pelukan hangat dari orang tua mereka. Tak lupa Mary memberikan ucapan terima kasih tulus kepada Kevin. Begitu juga seluruh warga yang mengapresiasi keberaniannya menyelamatkan anak-anak di tengah bencana besar itu. Ruby yang melihat kedatangan bus itu meneteskan air mata lega. Ia lalu langsung menghampiri Kevin dan mengucapkan terima kasih tulus atas keberaniannya. Ruby menyatakan bahwa ia berhutang budi atas keberhasilan Kevin yang menyelamatkan para murid. Setelah memastikan semua anak aman, Kevin segera mencari keluarganya di posko pengungsian. Ia menemukan ibunya Sherry yang ternyata juga berhasil selamat. Kevin merasa lega, namun hatinya kembali teriris ketika menanyakan keberadaan Sean, anak laki-lakinya. Sherry dengan lembut menjawab bahwa Sean telah dijemput oleh ibunya dan kemungkinan besar kini berada dalam keadaan baik-baik saja. Walau merasa hancur, Kevin berusaha menerima kenyataan itu dan ibunya berusaha menguatkannya bahwa mungkin inilah keputusan terbaik untuk Sean. Beberapa hari kemudian, Kevin kembali ke rumahnya yang telah hangus terbakar. Di antara puing-puing dan abu, ia menemukan sebuah foto lama, potret dirinya bersama Sean di masa bahagia. Ia merasa menyesal karena tidak mampu membahagiakan anaknya, merasa gagal menjadi seorang ayah yang sempurna. Namun di tengah kesedihan itu, dari kejauhan ia melihat sebuah mobil berhenti di depan reruntuhan rumahnya. Sean keluar dari mobil bersama ibunya. Tanpa ragu, Sean berlari ke arah ayahnya dan memeluknya dengan erat. Dalam pelukan itu, semua rasa penyesalan Kevin seakan luruh. Sean memandang ayahnya dengan penuh kebanggaan karena baginya, Kevin bukan hanya seorang ayah, tetapi juga seorang pahlawan bagi keluarga maupun bagi banyak orang yang diselamatkannya. Inilah akhir dari kisah penuh perjuangan yang mengajarkan kita arti keberanian sejati. Kevin McKay bukan hanya seorang sopir bus biasa, melainkan simbol dari keteguhan hati seorang manusia yang rela berkorban demi keselamatan orang lain, bahkan ketika harapan tampak mustahil. Kisah ini menjadi pengingat bahwa pahlawan sejati tidak selalu mengenakan seragam. Kadang mereka hadir dalam kesederhanaan, menjalani hari-hari biasa dengan niat tulus dan hati yang besar. Namun, di balik kisah heroik ini, tersimpan satu pertanyaan yang layak kita renungkan. Seandainya kamu berada di posisi Kevin, akankah kamu berani mengambil risiko sebesar itu demi menyelamatkan orang lain? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita film inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya bersama Zona Film Series. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.